Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Iyo. Kali ini di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kan tetapi kali ini kita bertemu di video pembelajaran ya. Biasanya kita bertemu di ruang kelas, kali ini kita bertemunya di video pembelajaran. Karena qadarullah satu dan lain hal, maka pembelajaran kita kali ini eh, via dunia maya ya. Tapi insya Allah kita selalu siap mau belajar dengan cara dan dimanapun kita berada, insya Allah kita bisa selalu belajar ya. Oke, untuk bahasa Indonesia pada hari ini kita akan belajar mengenai kalimat tanya, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan. Nah, adapun untuk kalimat tanya, pada beberapa waktu lalu ya, minggu lalu, ketika di pelajaran bahasa Indonesia, kita sudah pernah mempelajarinya. Hanya saja hari ini akan lebih sedikit mendalam ya untuk kalimat tanya. Sedangkan untuk kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan hari ini baru akan kita bahas. Baik, saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke kalimat ke kata tanya ya, Buyo mau sampaikan hari ini Buyo tanpa video ya, karena videonya kendala, tidak tahu apa tidak tampil, tapi insya Allah suaranya bisa terdengar jelas ya. Nah, kata tanya di sini waktu terakhir pertemuan kita di bahasa Indonesia, Buya sempat menanyakan di kelas ya secara klasikal, ada yang sudah tahu kata tanya? Nah, teman-teman ternyata beberapa sebagiannya itu hampir sebagiannya sudah pada tahu itu kata tanya, gitu ya. Apa saja kata tanya, teman-teman pun sudah bisa menjawab pertanyaannya dengan baik, gitu. Di di pembelajaran hari ini kita akan lebih mendalam untuk kata tanya dan fungsinya. Untuk apa kata tanya itu? Nah, yang pertama kita akan bahas kata tanya apa. Ya, apa? Kata tanya apa itu untuk menanyakan kejadian dan untuk menanyakan benda. Nah, untuk menanyakan kejadian, contohnya nih yang lagi hangat-hangatnya terjadi di Jakarta dan juga beberapa kota besar di Indonesia adalah demonstrasi ya yang sekarang lagi terjadi, yang membuat dampak pembelajaran kita menjadi kembali daring ya setelah tahun 2021 kita terakhir daring ya. Nah, menanyakan kejadian dengan kata tanya apa? Misalnya, misalnya apa yang sedang terjadi di kota Jakarta? Nah, apa yang sedang terjadi di kota Jakarta? Jadi jawabannya kamu bisa jawab, pada saat ini kota Jakarta sedang terjadi demonstrasi aksi misalnya gitu. Gitu ya. Atau eh, kata tanya apa juga bisa digunakan untuk menanyakan yang jawabannya benda. Misalnya, apa yang sedang kamu pegang itu? Gitu. Apa yang sedang kamu makan? Apa yang sedang kamu minum? Nah, itu jawabannya pasti benda gitu ya. Kemudian yang kedua, kata tanyanya siapa? Siapa itu untuk menanyakan orang atau nama. Jadi kalau kita bertanya siapa, berarti itu kita biasanya jawabannya orang atau nama ya. Siapa namamu? Nama saya adalah Deandra gitu. Atau siapa kawan yang paling dekat denganmu? Kawan yang dekat denganku namanya Rais misalnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya siapa, jawabannya biasanya orang atau nama. Kemudian yang selanjutnya di mana? Di mana itu biasanya menanyakan tempat. Jadi kalau kita jawabannya tempat biasanya di mana, bisa juga kemana gitu ya.
Di mana? Di mana alamat rumahmu? Alamat rumahku di Jalan Ampera Raya, RT 09, RW 04, gitu, Cilandak Timur. Atau di mana kamu tinggal? Aku tinggal di Jalan Jaha, misalnya gitu. Di mana sekolahmu? Sekolahku ada di Cilandak, seperti itu. Kemudian kapan? Kapan itu menanyakan waktu. Nah, kalau kita nanyanya kapan, biasanya jawabannya waktu. Nah, kapan kamu lahir? Aku lahir pada tanggal 3 Juli 2018, gitu. Atau kapan kamu bersekolah? Aku bersekolah pada saat aku berusia 7 tahun. Atau aku bersekolah tanggal 6 Juli gitu, 2025 misalnya seperti itu. Lalu ada lagi nih, kata tanya berikutnya adalah bagaimana. Kalau bagaimana biasanya jawabannya menanyakannya cara, ya, sifat dan keadaan. Nah, kalau bagaimana itu biasanya nih seringkali kita tanya, Mah, bagaimana sih cara bikin kopi? Cara membuat kopi bagaimana, Mah? Gitu. Atau bagaimana cara mengisi soal ini? Gitu. Bagaimana berarti salah satunya untuk menanyakan cara. Bisa juga bagaimana kondisinya sekarang? Atau bisa juga menanyakan keadaan pada saat itu. Kemudian kata tanya mengapa? Mengapa itu menanyakan alasan dan sebab. Mengapa hari ini kita melakukan sekolah daring, misalnya. Kita mengapa hari ini kita melaksanakan belajar daring, gitu. Ya karena kita untuk bersekolah itu belum dianggap belum aman keadaannya, misalnya alasannya seperti itu. Atau mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Karena semalam aku tidurnya terlalu larut. Seperti itu. Jadi kalau kata tanyanya mengapa, biasanya jawabannya adalah alasan dan sebab. Lalu kalau kata tanyanya berapa, itu menanyakannya jumlah. Ya, menanyakan jumlah. Berapa umurmu sekarang? Umurku sekarang 7 tahun. Jumlahnya 7 berarti ya. Atau berapa orang teman yang kamu undang pada saat kamu ulang tahun gitu. Atau berapa orang adikmu atau berapa orang kakakmu gitu ya. Itu pertanyaannya biasanya jawabannya jumlah. Nah, untuk kalimat tanya itu selalu diakhiri dengan tanda tanya. Seperti ini ya, tanda tanyanya ya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau tadi kata tanya, sekarang kita belajar kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu adalah kalimat yang mengajak seseorang melakukan sesuatu. Nah, ciri-cirinya adalah ada kata ayo atau ada kata mari di bagian depannya biasanya. Contohnya, ayo bermain bersamaku. Tuh. Ayo bermain bareng misalnya. Ayo main bareng. Ayo main bersamaku. Gitu. Selain kata ayo, bisa juga ada kata mari. Mari, ya. Mari masuk ke rumahku yang mungil ini. Nah, atau seperti tadi ya, ayo atau mari. Nah, setelah dari kata ayo ini harus ada dulu disertai dengan tanda koma, baru kata selanjutnya gitu ya. Mari masuk ke rumahku yang mungil ini, misalnya gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau kalimat ajakan itu biasanya ada kata ayo atau kata mari di bagian depannya. Ini bisa kamu lihat di halaman 26 ya. Aku paket. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya di situ ada kata lah atau ada kan di belakangnya. Kalau tadi kalimat ajakan, kata ayo-nya itu atau kata marinya itu adanya di depan. Nah, kalau ini kalimat perintah
kata lah atau katakan adanya di belakang, di bagian belakangnya. Contohnya, tutuplah keran air setelah digunakan. Nah, di bagian belakang biasanya, tutuplah setelah ada kata, dia penyertanya. Lah, tutuplah keran air setelah digunakan. Gitu. Atau, bukalah jendela itu agar tidak panas. Nah, ada kata lahnya di belakangnya, di belakang kata sebelumnya, gitu ya. Itu kalimat perintah yang ya, menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada juga di halaman 26 buku paket Bahasa Indonesia. Terus selanjutnya adalah kalimat larangan. Kalimat larangan seperti namanya berarti kalimat larangan adalah kalimat yang melarang orang untuk melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan orang melakukan sesuatu. Ciri-cirinya berarti di situ karena tidak memperbolehkan ada kata jangan. Jangan, jangan ya gitu. Jangan mencoret-coret tembok gitu ya. Atau jangan main di waktu maghrib. Ya, seperti itu biasanya ibu-ibu kita tuh suka jangan main kalau udah sore misalnya. Jangan mencoret-coret tembok ya. Jangan mencoret-coret meja. Seperti itu. Nah, ini juga ada di halaman 26 ya. Kalian bisa lihat di halaman 26 buku paket Bahasa Indonesia. Kemudian kalimat ajakan, kalimat perintah, dan juga kalimat larangan itu di akhir selalu ada tanda seru. Seperti ini tandanya ya. Seperti ini tandanya. Oke, itu. Berarti di sini cukup dari untuk bahasa Indonesia materi kita dari tadi itu adalah kata tanya, kata kalimat ajakan, kalimat perintah dan juga larangan. Di situ ada beberapa hal yang tadi poin-poin yang harus diperhatikan ya. Ada kata tanyanya, kemudian ada tanda-tanda yang ada di belakangnya. Demikian dari untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini cukup itu saja. Untuk tugas mungkin untuk di bahasa Indonesia tidak ada tugas ya. Sekian dari Bu Yo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.